Pesan Uskup Keuskupan Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo kepada umat Katolik untuk berpartisipasi pada pemilu 2024 mendatang. Pastikan libur Natal dan Tahun Baru lancar, Kakor Lantas Polri meninjau Pelabuhan Merak, Tol Japek hingga Tol Cipali. Solidaritas Gaza, Kota Bethlehem batalkan perayaan Natal. Selamat malam pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 25 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Mentardi Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Sebanyak 3.000 umat Katolik mengikuti misa perayaan Natal secara luring dan daring yang diselenggarakan di Gereja Katedral Jakarta pada Senin 25 Desember 2023. Pada perayaan Natal, Gereja Katedral Jakarta membagi jadwal ibadah pada beberapa sesi untuk jemaat yang melaksanakan ibadah. Umat Katolik Jemaat Gereja Katedral Jakarta mengikuti misa keluarga di Gereja Katedral Jakarta yang berlangsung pada Senin 25 Desember 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pada perayaan Natal tahun 2023, Gereja Katedral Jakarta membagi jadwal ibadah ke dalam beberapa sesi untuk jemaat dan berlangsung secara luring dan daring. Pada perayaan Natal 2023, Gereja Katedral Jakarta menyediakan 800 kursi kapasitas total di dalam gereja, serta menyediakan beberapa area untuk umat yang mengikuti misa Natal. Pelaksanaan ibadah Natal di Gereja Katedral berlangsung aman dan mendapat pengamanan dari 300 personel gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Dalam konferensi pers yang berlangsung Senin 25 Desember 2023, Pastor Kepala Paroki Katedral, Romo Hani R. Hartoko menyampaikan apresiasi kepada TNI Polri serta seluruh pihak yang telah mendukung ibadah Natal di Gereja Katedral Jakarta sehingga pelaksanaan misa Natal dapat berlangsung aman dan tertib. Terkait dengan pengamanan, kita selalu ada dalam kerjasama dan juga koordinasi dengan pihak terkait. Kita juga bukan hanya pada waktu Natal saja sebenarnya, jadi Natal jadi bagian yang istimewa, tetapi secara umum kita selalu berkoordinasi dengan dari Polsek dan Polres Jakarta Pusat maupun Polres Jakarta Besar bersama dengan Satpol PP, Dishub dan seterusnya. Kita selalu ada koordinasi dan sampai sejauh ini ya kita berterima kasih bahwa seluruh tim keamanan baik TNI Polri maupun juga dari aparat dari Pemda, Satpol PP sungguh sangat membantu kita semua, dan juga kalau ada tawaran dan kerjasama dengan ormas-ormas baik keagamaan maupun ormas masyarakat pada umumnya, kita selalu dikoordinasikan dengan tim keamanan yang mengatur seluruh penyelenggaraan dari sisi keamanan. Jadi kita ada ormas-ormas yang lalu dikoordinasikan dengan supaya dalam satu komando dengan tim dari Polsek Sawah Besar yang di backup oleh dari Polda, juga tim Gegana. Kita juga selalu dalam persiapan Natal selalu diundang untuk koordinasi juga dengan di Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi sekaligus juga menyiapkan hal-hal yang dan secara umum semuanya berjalan dengan baik, dan kita terima kasih kemarin malam Bapak Kapolri bersama juga Bapak Kasum mewakili Panglima TNI untuk mengunjungi kami semua dan memastikan bahwa seluruh perayaan berjalan dengan aman, lancar, dan umat merasa nyaman untuk beribadah.
Dari Jakarta, Jelang Titah Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Uskup Keuskupan Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo memberikan pesan kepada umat Katolik untuk menggunakan hak pilih berpartisipasi dalam pemilu 2024 dan memilih pemimpin sesuai hati nurani. Selain itu, umat Katolik juga diajak untuk tetap menjaga persatuan dan tidak terpecah belah oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pesan tersebut disampaikan oleh Uskup Keuskupan Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo dalam konferensi pers pada Senin 25 Desember 2023. Pada bulan ini, bulan depan, adalah kepedulian di dalam bertanggung jawab sebagai warga negara berkaitan dengan pemilihan umum. Mungkin orang tidak merasa ideal, ini tidak ideal pemilu seperti ini, sudahlah, saya tidak usah ikut saja. Pergi liburan kemana lebih menyenangkan. Itu orang yang tidak bertanggung jawab sebagai warga negara. Keadaan tidak pernah ideal. Yang ada adalah seperti ini. Maka sebagai warga negara, siapapun kita wajib ikut di dalam pemilihan umum itu. Maka itulah nasihat pertama yang kami sampaikan kepada umat Katolik. Nah, kepada umat lain saya tidak punya wewenang apapun. Tapi kepada umat Katolik saya mengatakan silahkan datang untuk ikut memilih calon-calon pemimpin kita dengan suara hati masing-masing. Tidak ada paksaan. Kalau saya mengatakan pilih ini, nanti saya di kartu merah oleh Paus. Tidak boleh. Tetapi saya mengatakan silahkan memilih dengan cerdas, menurut hati nurani. Nasihat dalam rangka kepedulian adalah seperti apapun atau siapapun nanti yang akan terpilih dan sudah diumumkan oleh lembaga yang berwenang, kita mesti menerima. Tidak bisa lain-lain selain menerima, karena sudah diumumkan oleh lembaga resmi yang berwenang. Kalau tidak berwenang ya kita bisa tidak mengikuti, tapi berwenang. Dan selama ini kita mesti menjaga persatuan damai. Karena ciri yang sangat istimewa dari bangsa kita adalah persatuan. Dan yang terakhir, kalaupun nanti kita menerima siapapun yang akan terpilih, lalu belum selesai, sebagai warga negara Indonesia bertanggung jawab untuk selalu mengamati jalannya pemerintahan, kritis terhadap pemerintahan yang diberi hak oleh rakyat lewat pemilu yang sah untuk memimpin negara ini menuju cita-cita kemerdekaan. Kita semua tahu cita-cita kemerdekaan, tujuan negara kita didirikan itu ada di alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 45. 1. Melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Nah, rakyat kita sudah terlindungi belum? Banyak tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan umum sudah tercapai belum? Pemerintah kita itu menuju kesejahteraan umum atau kesejahteraan kelompok harus diawasi. Semestinya yang mengawasi DPR, tapi seringkali kan kita juga harus ikut terlibat. Ketiga, mencerdaskan bangsa. Yang saya pikirkan ketika saya merenungkan tema dari Natal, pesan Natal bersama PGI dan KWI, tidak sama persis dengan yang ditulis oleh penanda tangan pesan itu, tapi saya merasa perlu untuk mengembangkan di dalam konteks ini. Natal mesti kontekstual untuk realitas kehidupan, dan realitas kehidupan kita adalah antara lain, banyak yang bagus, tapi antara lain kesenjangan. Babin Kamtibmas Polsek Umbura Tunggai, Sumba Tengah, Bribka Andreas Muja melakukan pengamanan ibadah perayaan Natal yang digelar di Stasi Hati Kudus Yesus, Paroki Santo Yosef Lendi, Wacu.
Polsek Umburan Tunggai menggelar pengamanan ibadah perayaan Natal yang bertempat di Stasi Hati Kudus Yesus Walageli yang beralamat di Desa Bolubokat, Kecamatan Umburan Tunggai Tengah, Kabupaten Sumba Tengah pada Senin 25 Desember 2023. Giat pengamanan ibadah perayaan Natal Babin Kamtibmas Polsek Umburan Tunggai Sumba Tengah, Bribka Andreas PM Muja. Pelaksanaan ibadah Natal di Stasi Hati Kudus Yesus Walageli yang dihadiri lebih dari 100 orang ini dipimpin oleh Pastor Paroki Santo Yosef Lendiwacu, Pater Albertus Jawa. Tim Humas Polres Sumba Tengah, Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.